Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam GKI Menyapa pada pagi hari ini. Bu, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai saling membangun itu bukanlah hal yang mudah. Di zaman ini, seringkali sebuah komunitas itu rusak dan hancur karena ada orang-orang yang tidak bisa melihat orang lain lebih baik dari dia. Sebuah komunitas seringkali hancur karena ada orang-orang yang merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, dan mudah iri hati ketika melihat ada rekannya yang berhasil. Itulah sebabnya ada orang-orang yang punya tujuan hidup untuk menghancurkan rekannya, supaya dia yang berhasil, dia yang mendapatkan jabatan, dia yang mendapatkan pujian, dia yang mendapatkan kehormatan, bukan rekannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dalam bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kita, kalau kita punya kelebihan, kalau kita lebih baik, kita lebih kuat, kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Paulus mau mengingatkan kita untuk bisa berfokus untuk orang lain yang bisa kita bangun. Ayat 2 berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Sesama kita harus kita bangun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara utama di mana kita bisa melihat sebuah kerukunan terjadi di dalam komunitas. Inilah cara di mana kita bisa melihat tempat kita bekerja, tempat kita melayani, itu bisa efektif, bisa menjadi tempat yang baik, yaitu ketika kita boleh memikirkan orang lain. Ketika kita tidak ada iri hati, tapi kesenangan kita adalah melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Melihat mereka maju, melihat mereka bertumbuh, sehingga mereka boleh berhasil. Bapak Ibu, mari kita pikir siapa orang-orang itu yang bisa kita bangun. Mungkin dia adalah rekan kerja kita di kantor, rekan pelayanan kita di gereja, atau dimanapun. Kita mungkin bisa melihat itu sebagai bentuk kita mau membangun junior kita. Apapun itu Bapak Ibu, mari kita berpikir, saya bukan harus menjatuhkan dia, tapi saya harus membangun dia. Saya tidak boleh iri hati kepada dia, tapi saya harus berdoa supaya dia berhasil, dia sukses, dan dia boleh menjadi pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita punya hati yang demikian, hati yang rendah hati, hati yang mau melihat orang lain bertumbuh menjadi seorang pribadi yang luar biasa, bahkan melampaui kita. Itulah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita Bapak Ibu, boleh menjadi pribadi-pribadi yang membuat kehidupan orang lain memiliki kehidupan yang bertumbuh, memiliki kehidupan yang terbangun, karena mereka melihat bagaimana kita menjadi pribadi yang mau menolong mereka. Tuhan berkati setiap kita.